Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada pagi hari ini kita tetap semangat walaupun kita masih berada di rumah dalam pembelajaran jarak jauh ini, tapi kita masih terus bersemangat dalam melakukan aktivitas. Baiklah anak-anak ibu, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, selesai. Alhamdulillah, sudah dipersiapkan alat tulis menulisnya pada pagi hari ini? Ayo, jangan sampai kelupaan untuk mencatat materi pembelajarannya ya. Kita mulai saja materi pembelajarannya kita pada pagi hari ini masih dalam materi pembelajaran IPS, yaitu di bab 1 di semester ganjil. Di sini Ibu akan menjelaskan pada pagi hari ini yaitu rangkuman dari bab 1 tentang masalah manusia, tempat, dan lingkungan. Baiklah anak-anak Ibu, kita ketahui materinya kita ini mencakup tentang masalah ruang. Apa sih itu ruang itu? Ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Masih ingat ya anak-anak Ibu materi yang kemarin Ibu jelaskan tentang masalah ruang. Ibu lanjutkan. Interaksi antar ruang di sini dapat berupa pergerakan orang, baik itu berupa barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Lanjut. Nah, di sini ada kondisi saling ketergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan itu, yaitu apa saja? Saling melengkapi atau disebut juga komplementari. Kesempatan antara ini disebut intervening opportunity, dan keadaan di sini dapat diserahkan atau juga dipindahkan atau transferability. Ibu lanjutkan. Peta. Masih ingat materi kita tentang peta? Ya. Peta ini adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, kita ketahui negara kita Indonesia ini yang dari Sabang sampai Merauke terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Secara geografisnya, Indonesia ini berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Ibu lanjutkan kembali. Secara letak geografisnya, Indonesia ini sangat strategis. Kenapa? Karena ini menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, ya, di Afrika, Timur Tengah, dan juga India. Oke, Ibu lanjutkan. Indonesia ini memiliki iklimnya apa anak-anak? Iklim tropis dengan ciri suhu udara yang tinggi di sepanjang tahun. Nah, masih ingat dengan angin muson? Angin muson itu apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Angin muson itu adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan juga benua. Kita lihat bentuk muka bumi Indonesia ini. Ya, bentuk muka bumi Indonesia ini dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan juga pegunungan. Semoga anak-anak masih ingat ya materi tentang masalah bentuk permukaan bumi yang Ibu jelaskan kemarin. Ibu lanjutkan. Dinamika penduduk. Dinamika penduduk ini apa? Ya, dinamika penduduk itu di sini adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu adanya kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau
migrasi. Yuk, kita beralih ke berikutnya lagi. Kondisi kependudukan di Indonesia di sini adalah tingkat pertumbuhannya. Termasuk dalam kategori apa? Kategori sedang. Sebarannya di mana kita ketahui tidak merata dan kualitasnya ini masih sangat rendah. Karena kalau kita lihat kondisi persebaran penduduk yang paling sudah Ibu katakan, itu masih banyak terpusat adanya di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini lebih banyak penduduknya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Ya, mayoritas penduduk Indonesia itu bermata pencarian sebagai apa? Sebagai petani. Karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia adalah seorang petani atau pencariannya itu sebagian besar dilakukan secara pertanian. Karena memang Indonesia ini tanahnya sangat luas dan sangat subur. Ya, Ibu lanjutkan. Masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Kemarin masih ingat kan ya tentang masalah adat istiadat, tarian daerah, suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini masyarakat yang memiliki suku bangsa dan juga budaya yang beraneka ragam. Oke, kita lanjutkan lagi. Secara geologinya, Indonesia ini terletak pada zona tumbukan antar lempeng. Ya, kemarin sudah Ibu jelaskan juga. Ada lempeng Eurasia, ya. Jadi ada 3 lempeng yang diketahui. Kemarin sudah Ibu jelaskan lagi. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Indonesia ini memiliki keragaman flora dan juga fauna yang sangat tinggi. Ya, kita ketahui di daerah pesisir, yaitu banyak hutan mangrove-nya. Karena kita ketahui Indonesia ini sangat luas, namun tersebarnya secara tidak merata. Kita ketahui sebagian besar Indonesia ini 2/3-nya adalah lautan. Ya, Ibu lanjutkan. Indonesia ini merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Kemarin ada manfaatnya terumbu karang, fungsi-fungsi terumbu karang juga sudah Ibu jelaskan. Ibu rangkumi di sini bahwa Indonesia itu negara yang memiliki terumbu karang yang terluas di dunia. Oke. Interaksi keruangan di sini memberikan dampak perubahan bagi Indonesia. Masih ingat perubahan-perubahan dalam interaksi akibat adanya interaksi keruangan? Nah, di sini perubahannya akibat interaksi antar ruang itu. Di sini adanya perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Ya, adanya perubahan penggunaan lahan, adanya perubahan orientasi mata pencarian, dan berkembangnya sarana dan prasarana, dan juga adanya perubahan sosial dan budaya. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, Ibu akhiri materinya kita. Tetap jaga kesehatannya ya, dan kamu harus serius dalam belajar. Jangan lelah dalam belajar. Tetap bersemangat supaya kita tetap memiliki imun yang baik. Ya, jaga kesehatan anak-anak. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.